Hai, saya Tamrin. Latih anjing itu susah. Tapi jika kita mau belajar jadi mudah. Semua bisa ikut berlatih dari anak-anak, dewasa, pria maupun wanita. Fun aja dulu nanti juga smart. Nah, ini penjelasan mainan atau alat untuk melatih proteksi. Jadi di sini ada namanya tak, yang berbentukannya macam-macam. Ada yang berbentuk kayak bantal, kayak guling, ada yang bentuknya kayak proteksi pelindung tangan. Ini kira-kira fungsi dan cara menggunakannya. Nah, ini yang paling kecil. Jadi sebelum dia mengenal yang berat-berat, yang gede-gede, kita kenalin yang kecil dulu. Karena ini bisa, nanti kita baru masuk ke tahap berikutnya. Nah, ini disebut petak. Dia mesti kenal kata oke. Habis bisa kata oke, baru loss. Ya, contoh nih. Oke. Nah, ini kita boleh sekali-sekali tahan dia. Ayunin dia. Nah, dia nggak boleh lepas. Nah, cara lepas ini apa? Itu naikin ke atas. Nah, jangan digoyangin. Kalau goyang, dia jatuhnya main. Ini salah. Dia mesti tahan. Nah, nanti dia lama-lama capek, dia akan lepas, dibilang loss, ya, loss. Nah, waktu lepas, puji dia. Ya, nah ini yang kedua. Ini lebih bagus, karena tangan kita sedikit kelindungi. Ya, ini mirip kayak yang pertama, yaitu masih kecil. Oke, ini masih kecil nih. Nah, ini buat pegangannya ini lebih enak, karena kita buat udah mulai diangkat dianya. Ya, ya. Nah, ini pegangannya enak, jadi kita bisa puterin dia. Loss, sit. Nah, menggunakan alat ini sebaiknya di umur dia udah di atas 7 bulan, karena giginya udah asli, biar nggak patah. Yang ketiga, nah ini yang tebal. Ini buat simulasi ke sleeve. Nah, sama seperti yang tadi, kenalin kata oke. Loss, sit. Nah, ini yang udah masuk ke realnya, gigit orang. Namanya engrave. Udah bukan oke lagi. Engrave. Loss, sit. Ini sleeve namanya, kalau ini namanya hidden sleeve. Jari keluar. Nah, ini untuk anjing yang sudah profesional 100%. Kalau enggak, salah gigit. Dan ini dia busa doang. Enggak ada kerangkanya. Ya. Nah, ini sama bilangnya engrave. Engrave. Loss, sit. Nah, ini alatnya. Terakhir satu namanya ada jaket proteksi. Nanti kita pakai orang-orangan. Nah, ini namanya jaket proteksi. Ini buat sebenarnya dia nanti boleh gigit kaki, gigit paha, gigit badan, gigit tangan. Ini boleh. Nah, kalau kita nggak mau dia bener-bener jadi anjing proteksi, ini nggak usah dikenalin. Karena yang tadi dia hanya gigit tangan kiri karena dibuat di kompetisi, tapi
Kalau aslinya dia boleh kiri kanan. Nah, kalau yang ini dia semuanya. Jadi kalau nanti yang tadi tangannya kita pakai kiri, dia gigit kiri, kanan dia gigit kanan. Nah, nanti itu lebih ke profesionalnya, yaitu tadi pakai hidden sleeve. Ya, ini yang lebih ke anjing real proteksi. Jadi ini sembarangan gigit. Contoh ya, English. Nah, dia nanti gigit sembarangan. Los, heel. English. Nah, dia gigit dadanya. Ya, los. English. Nah, dia gigit bahunya. Ya, jadi kalau ini dia boleh gigit sembarangan. Tapi kalau kita nggak mau dia benar-benar jadi anjing penjaga, sebaiknya ini nggak usah dilatih. Ya, ini cuma contoh aja. Los, hit. Tadi latihannya pemiliknya, jadi pemiliknya latih proteksi. Kalau bagus seperti ini, jadi ada orang kedua, yaitu decoy sebutannya. Jadi orang inilah yang jadi penjahatnya. Ya, kita yang perintahnya, lepas, gigit, atau suruh stay, heal, gitu. Jadi pemiliknya, kalau bagus, metode latihannya seperti ini. Jadi ada bantuan dari orang lain. Ini contohnya nih. Jadi dia nggak gigit majikannya, dia nggak gigit temannya, dia benar dia gigit orang lain. Basic, yaitu anggrif tadi. Anggrif, dia gigit. Nah, waktu udah selesai gigit, kita bilang los. Heel, sit. Nah, ini simulasi jaga majikannya. Jadi tadi jaga orang, ini jaga tuannya. Jadi kalau dia pukul saya, baru dia bereaksi. Selama dia nggak pukul atau cuma dekat doang, dia diam. Jadi dia tahu kapan dia gigit, kapan dia enggak. Contoh ya, ini pukul nih. Nah, dia gigit. Los, heel, sit. Tapi kalau dia nggak pukul, seperti tepok, dia nggak gigit. Salaman, dia nggak gigit. Ya kan? Kita ngobrol, dia nggak gigit. Tapi balik lagi, dia tendang, dia gigit. Los, heel, sit. Ya, jadi dia tahu kapan dia gigit, kapan dia enggak. Nah, ini variasi yang lagi. Yang tadi bisa dari belakang, bisa dari samping, bisa dari depan. Ya, contoh lagi jalan, tiba-tiba dia pukul. Ya, heel. Los, heel, sit, stay. Nah, ini pokoknya setiap hari diulang. Jadi dia tahu gerakan tubuh penjahat sama gerakan tubuh yang tadi hanya cuma salaman, nyapa, tepok, dia tahu. Itu nggak boleh digigit. Nah, ini kira-kira freestyle untuk penjagaan, proteksi. Anggrif. Untuk los, arah tangannya kita naikin ke atas, jangan ke belakang, karena kalau ke belakang si anjing taunya itu malah diajak main. Jadi diajakin ke ditariknya ke arah atas. Jadi dengan dia nunggak, dia akan capek atau dia napasnya akan keganggu, jadi dia lepas. Jadi memudahkan dia untuk melepaskan gigitan. Kayak gini, oke. Nah, kalau saya tariknya ke belakang, dia jatuhnya main. Nah, dia jatuhnya main. Tapi kalau saya tariknya ke atas, nah, saya naikin ke atas, nanti dia lama-lama akan pegel kepalanya atau lehernya, jadi dia akan lepas. Los,
Nah, waktu dia lepas, puji dia. Jadi dia taunya kalau loss itu berbentuk adalah bermain, bukan seperti dicuri atau diambil barangnya. Tapi dia taunya ini main. Jadi kalau lengkapnya seperti ini. Oke. Loss. Nah, ke atas. Good. Oke. Loss. Good. Kalau manual begini dia nggak bisa lepas atau susah, kita boleh bantuan dengan namanya e-collar. Jadi e-collar kalau dia bilang loss-nya 2 detik dia nggak copot, kita boleh cupit. Kalau di mereknya Doktra, untuk anjing besar mungkin levelnya 20-an aja. Kalau anjing kecil 15. Jadi dia hanya ada kejut dikit, dia kaget, dia akan lepas, habis itu kita pijit atau kita sayang dia. Karena kita pegangnya mainan, hadiahnya adalah elus atau mainan ini sendiri. Jadi kalau dia udah lepas, oke, loss. Giliran kita mau kasih dia lagi, kita bilang free. Ya, jadi kalau kita pegangnya mainan, hadiahnya elus atau mainan itu sendiri, nggak boleh ada makanan. Kecuali kalau udah pro, terserah random. Mau hadiahnya elus, hadiahnya makanan, hadiahnya mainan lagi juga boleh. Tapi kalau untuk progresnya, basicnya nggak boleh. Mainan adalah mainan, makanan adalah makanan hadiahnya. Ya, jadi sekali lagi kita gabungin semuanya jadi seperti ini. Sit, down. Nah, ini metode latihan dengan metode play drive. Ini mungkin levelnya udah di intermediate. Ya, kalau di sekolah Fun Smart, ini level intermediate. Kita udah nggak pegang makanan, pegangnya mainan. Sit, doa, stand, sadu, sit, malu. Good. Oke. Good. Nah, ini latihan play drive dan loss-nya.